Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil i'tisami bihablillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimuna. Wa qala jalla jalaluhu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadidan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Wa qala alaihi salatu wassalam, ay kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'i as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Thumma amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi wa ahsanal kalami kitabullahi jalla wa ala, wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama. Ayyuhal mu'minun, a'azzakumullah, hamba-hamba beriman, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Iktidaan li sunnati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Khatib hanya sebatas mencontoh apa yang telah diteladani oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu memprioritaskan kesempatan khutbah seperti ini untuk wasiyatu taqwal qulubi 'ala Allah Ta'ala, yakni khatib dan jamaah sekalian, kita saling mengingatkan, saling menyemangati, memberikan motivasi agar siapapun kita tanpa terkecuali diri khatib, terus kita jaga irama ketakwaan hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam makna yang sebenarnya. Takwa itu terus kita bawa. Ada ketakwaan di meja makan, makanlah menggunakan tangan kanan, mulailah dengan basmalah, masukkanlah ke dalam mulut kita sedikit demi sedikit, tidak rakus, tidak tamak, dan sudahilah dengan hamdalah, bebenah bersih-bersihlah bekas makan kita. Itu takwa di meja makan. Bahkan ada ketakwaan di dalam kamar mandi. Masuk dengan kaki kiri, jangan lupa doa, melepas pakaian dengan basmalah. Jangan berlama-lama di dalam kamar mandi karena itu tempat yang kotor, tempatnya al-khubuth wal khaba'ith.
setan dan jin, jantan dan betina yang sangat kotornya. Maka jangan nyanyi-nyanyi, jangan setel HP di dalam kamar mandi. Itulah ketakwaan di dalam kamar mandi. Sampai kapan kita jaga itu? Ketakwaan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqinu, atau wala tamutunna illa wa antum muslimuna. Sampailah kita, kata Allah, menjumpai ajal kematian kita masing-masing. Salah satu realisasi wujud nyata ketakwaan hati ini kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai hamba Allah, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya tahu diri, sadar diri, pandai berterima kasih, mensyukuri limpahan curahan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita semuanya. Marilah kita ucapkan kalimatus syukri hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihatu. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidahu. Salawat dan salam mudah-mudahan terus Allah limpah curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga untuk semua keluarganya at-tahirin at-tayyibin al-kiram, juga kepada segenap sahabatnya ridwanullahi alaihim ajma'in. Mudah-mudahan kita hamba Allah Subhanahu wa taala, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang gemar berhadiah selawat dan salam kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, Allah pun melimpah curahkan rahmatnya untuk kita lahir batin dunia akhirat, juga untuk keluarga kita, saudara kita, kerabat kita, jiran, tetangga, sahabat, teman, kawan, dan nanti di akhirat berkesempatan mendapatkan asy-syafa'atu al-uzmatu, doa pertolongan yang agung yang Allah berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan akan ditolong oleh Nabi kita ini. Mudah-mudahan kita semua termasuk yang diperhitungkan di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhal mu'minun rahimakumullah, hamba-hamba beriman jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. 1446 hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah berlalu 1 tahun. Sekarang Muharram 1447 Hijriah. Inilah hakikat dimensi waktu yang dilalui oleh segenap hamba Allah dari kalangan manusia dan jin, yang keduanya adalah mukallafaini, 2 makhluk yang dibebani oleh syariat Islam. Jadi kalau sistem penanggalan Julian, Gregorian, Januari sampai Desember itu buatan manusia, tapi Muharram sampai Zulhijjah itu asalnya secara umum dari Allah Subhanahu wa taala, dan dirumuskan di zaman khalifah yang kedua, Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, lebih tepatnya ketika tahun ke-17 Hijriyah. Maknanya apa? Waktu 1 tahun tidak bisa mundur lagi. Kalau ternyata 1446 Hijriah yang lalu hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada kedua orang tua, kedua mertua, baik yang masih hidup ataupun yang sudah wafat, kepada para guru-guru, kepada para orang-orang yang dituakan di dalam Islam ini, para sesepuh. Kemudian hubungan kita kepada rekan-rekan yang sejawat seumuran, dan hubungan kita kepada yang di bawah kita. Hubungan kita, muamalah kita, interaksi, transaksi, komunikasi kita, bermasyarakatnya kita kepada siapa saja baik-baik saja, maka itulah yang sudah tercatat. Namun kalau tidak baik-baik saja, itu pula yang akan disaksikan nanti. Oleh karena itu, ke depan ini tantangan dan dinamikanya, bahasa agamanya al-fitnatu,
cobaan dan ujian yang tidak kalah beratnya, bahkan tidak jarang mengganggu cara beragama setiap individu muslim. Ini semakin berat. Sehingga ini lebih tepatnya bukan al-hadis, tapi takbir atau ibarah aqwal ulama. Ajari anak-anak kalian agama Islam ini dan akhlak-akhlak Islam, karena mereka hidupnya bukan di zaman kalian. Zaman kalian aja tantangannya, cobaannya, ujiannya, dinamikanya begitu beratnya. Apalagi zaman sekarang anak-anak kalian. Bahkan kalian sendiri pun kewalahan. Tanpa terkecuali khatib juga kewalahan menanganin anak-anak ini. Oleh karena itu, kata ulama, supaya kita kukuh dan kokoh, tidak terlalu terombang-ambing, disposisi nggak jelas di mana kita berada, mulai dari mana, kemudian disorientasi mau kemana kita sebenarnya, baik untuk diri kita, anak-anak kita, menantu, cucu, istri, keluarga kita, itu dululah. Sebagaimana firman Allah dalam surat At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu, wahai hambaku yang beriman, ku anfusakum, tolong dong kata Allah, jaga, pelihara, lindungi dirimu sendiri, wa ahlikum, dan anggota keluargamu, naron, dari ancamanku kata Allah. Kita nggak usah jauh-jauh dulu lah kemana-mana, keluarga terdekat kita. Maka kata ulama, setidaknya dari sekian banyak amaliyah yang utama, yang agung, yang tertera dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas 114 surat, 30 juz, 6.300-an dua ayat itu. Dan al-hadis itu Al-Imam Ahmad bin Hanbal aja wafat tahun 241 Hijriah sudah menghafal 1 juta hadis, dan tertera dalam kitab musnadnya begitu banyaknya hadis, berarti banyak sekali amalia. Tapi setidaknya perhatikan ini, 3 di antara sekian banyak tadi yang harus dipegang oleh setiap individu muslim. 3 saja. 3 amal yang utama, yang agung, 3 sikap. Yang pertama adalah istiqomah. Orangnya disebut mustaqimun. Sikapnya istiqomah. Apa kesimpulan ulama istiqomah itu? Kokoh dalam imannya, dalam akidahnya, dalam i'tiqadnya, dan konsisten dalam ibadahnya. Itu makna sikap istiqomah. Berimannya beres, kemudian ibadahnya semangat. Orangnya disebut mustaqim. Itu yang kita minta 17 kali dalam rukun bacaan sholat kita. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, mau dong kami ya menjalani agama ini seperti para mustaqim yang telah kau beri hidayah itu. Kita minta dalam surat Al-Fatihah 17 kali dalam 17 rakaat kita. Bacaan rukun sholat kita. Sangkinkan pentingnya sikap istiqomah ini, ada istilah nanti di hadis, Hudun wa akhwatuha, surat Hud dan teman-temannya, yang kata Nabi, ini surat Hud dan teman-temannya ini membuat aku cepat beruban. Ternyata diteliti oleh ulama, ada apa dengan surat Hud itu? Rupanya ayat ke-112-nya, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka. Kamu istiqomahlah Muhammad sebagaimana kamu diperintahkan. Langsung Nabi menyikapin ayat ini, surat ini, beruban saya sebelum waktunya. Dan saking pentingnya juga, salah seorang sahabat bernama Sufyan bin Abdullah, diriwayatkan oleh Imam Muslim, dia pernah bertanya kepada Nabi yang artinya, wahai Rasul, tolong dong nasihatin saya
ajaran Islam ini yang mana nanti kalau Nabi udah ajarkan saya tidak akan perlu penjelasan yang lain kecuali hanya Nabi saja. Kemudian Nabi mengatakan, wahai Sufyan, kul amantu billah. Katakan, aku beriman kepada Allah. Summa istaqim, kemudian istiqomahlah dengan pernyataanmu itu. Ini sikap istiqomah ini kokoh imannya, tidak goyang, menghadapi tantangan baik yang datang dari dirinya, istrinya, anaknya, keluarganya, menantu, cucu, besan, jiran, tetangga, teman, sahabat, kawan. Dia tidak akan goyah. Waktunya ibadah. Waktunya susah bukan datang ke konon katanya orang pintar, tapi sebenarnya menyelisihi syariat. Dia tetap datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang seperti inilah yang dipuji Allah dalam surat Fussilat ayat 30 yang artinya, sesungguhnya hamba-hambaku yang mengatakan bahwa Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka beristiqomah meneguhkan pendirian mereka dalam pernyataannya itu, maka nanti ketika menjelang matinya malaikat akan datang menghampiri mereka, seraya malaikat itu mengatakan kepada orang yang sedang nazak sakaratul maut ini, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih yang mendalam, bergembiralah sebab Allah telah menjanjikan surganya kepadamu. Itu sikap yang pertama, sikap istiqomah, orangnya mustaqim. Sikap yang kedua, istikharah. Istikharah ini bukan sholat sunnahnya, walaupun itu iya juga, tapi ini sikap istikharah. Apa kata ulama sikap istikharah? Selalu meminta petunjuk, hidayah, bimbingan, arahan dalam urusan beragamanya, juga urusan dunianya kepada Allah, dan setiap langkahnya penuh pertimbangan. Juga setiap keputusannya dia pertimbangkan matang-matang. Jadi akhir-akhir ini, akhir zaman khususnya, orang itu bebas mau ngapain aja, mau ngomong apa aja, mau berbuat apa saja. Padahal agama ini sudah memandu, ada yang boleh, ada yang tidak. Maka kalau orang ini punya sikap istikharah, ya, minta bimbingan Allah, perhitungan banget dalam ucapannya, perbuatannya, tindak tanduknya, maka orang ini akan selamat dari fitnah-fitnah akhir zaman. Ya, bahkan Rasulullah SAW juga pernah menasihatin kita berdasarkan pengalaman dirinya di riwayat Al-Baihaqi dari sahabat Jabir bin Abdullah. Rasul SAW pernah bersabda yang artinya, sekali waktu Jibril itu pernah datang kepadaku. Kemudian Jibril berkata, wahai Muhammad, berbuatlah kamu, hiduplah kamu sesukamu, tapi suatu saat cepat lambat engkau akan mati. Kemudian cintailah apa saja, baik itu makhluk atau benda-benda yang sangat kau cintai, tapi cepat atau lambat kau akan tinggalkan itu semua dan berbuatlah semaumu. Tapi ketahuilah, segala sesuatunya pasti diaudit, pasti diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, sikap yang harus kita jaga adalah istighfar. Ini bukan lafal istighfarnya, sikap istighfar. Apa kata ulama? Selalu introspeksi, selalu evaluasi jiwa kita, dan selalu minta maaf, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah, inilah bekal kita setidaknya kata ulama dari sekian banyak amaliyah di dalam Al-Qur'an dan hadis. 3 sikap ini peganglah untuk modal kita sampai ajal mati kita, yang khotib sebut 3 amalan is atau 3 sikap is: istiqomah, istikharah, dan istighfar. Barakallahu li wa lakum wa ahlikum fid dunya wal akhirah. Fastaghfirullaha innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allahu laqad ja'at rusulu rabbina bil haqqi wa nudu an tilkumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin min ummati ila yaumiddin wa sallim tasliman katsiran thumma amma ba'du. Ayyuhal mu'minun rahimakumullah, hamba-hamba beriman, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, jadilah mustaqim orang yang istiqamah, jadilah mustakhir orang yang gemar beristikharah, dan jadilah mustaghfir orang-orang yang gemar beristighfar. Mari kita tutup khutbah ini, kita munajah kepada Allah, memohon kebaikan hanya kepadanya, sekaligus kita juga berlindung dari segala keburukan dan potensinya juga hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah pun berkenan mendengarkan dan mengabulkannya. Faqad qala Allah taala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu tasliman. Wa qala alaihi salatu wassalam, man shalla alayya salatan wahidatan ay marratan sallallahu alaihi biha asyran. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sigharan. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa ahlina wa auladina wa dzurriyyatina wa qarabatina wa li ashabil huquqil wajibati alaina wa liman ahsana ilaina wa limasyayikhina wa mudarrisina wa li ibadikas salihina wa lisairil mu'minin wal muslimin wal muhsinin al ahya'i minhum wal amwati min ummati nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutakabbalan. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma a'izzal islam wal muslimina khususan ibadaka fi Palestina wa adilla syirka wal musyrikina wa ahlikil kafarata khususan ziyadis yahudi mu'asirah wa ahlikil kafarata wansuril mu'minina khususan ibadaka fi Palestina. Allahumma unsur man nasara dinaka khususan ibadaka fi Palestina. Allahumma khudul man khazala wa qatala al mu'minina khususan zionis yahudi mu'asirah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, aqimus shalah.